Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Bremana. Wah, iya, selamat pagi Angel. udah detik-detik menuju Natal dan Tahun Baru ya Bre. Kamu ada ini nggak kegiatan gitu di liburan nanti? Paling sih jalan-jalan sama nyari diskonan di mall kayaknya. Bener banget. Tapi sebelum kita nyari diskonan dan belanja pemirsa, kita akan update informasi selama 1 jam ke depan tentunya bersama kami ya. Bersama saya Bremana Tenaya. Dan saya Angelika Deva Gam, inilah Lintas Sains Pagi akhir pekan selengkapnya. 18 anggota polisi ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus bermula dari unggahan viral di media sosial menyebutkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia. Diketahui korban mengaku dipaksa tes urin. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkobanya negatif. Bahkan total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menyatakan 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan tersebut telah ditangkap dan diinvestigasi oleh Divisi Propam Mabes Polri. Polri tidak mentolerir pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggotanya. Tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi. Investigasi pun telah kami lakukan secara profesional, transparan dan tuntas. Kami telah melakukan pengamanan terhadap para terduga oknum yang dimaksud, di mana kepercayaan publik adalah prioritas Polri. Menanggapi insiden ini, pihak penyelenggara DWP Ismail Life mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. Dalam pernyataan tersebut, DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi anak-anak di Gereja GPIB Paulus Menteng, Jakarta Pusat. Gibran juga membagikan bingkisan berupa mainan kepada anak-anak. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Gereja GPIB Paulus Menteng, Jakarta Pusat dalam acara perayaan Natal. Dalam kunjungannya, Gibran menyapa anak-anak dan jemaat yang tengah merayakan penyambutan Natal. Tidak hanya itu, Gibran juga memberikan kado Natal untuk anak-anak berupa mainan untuk melatih kreativitas anak sejak dini. Pihak gereja GPIB Paulus maupun orang tua mengaku bersuka cita dengan kedatangan Wapres Gibran yang menyempatkan hadir untuk menjumpai anak-anak dalam acara ini. Makasih buat hadiahnya Pak Gibran sudah datang berkunjung ke gereja kami, ke gereja GPIB Paulus. Dengan sangat senang hati kami anak-anak menerima kado dari Bapak Gibran supaya anak-anak lebih berkreativitas lagi, lebih termotivasi lagi dan lebih berkreatif. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025, sebanyak 12.000 kendaraan naik ke Puncak Bogor. Guna urai kemacetan, polisi menerapkan sistem ganjil genap hingga satu arah di ruas Jalan Raya Bogor. Berikut laporan Syahreza Zanski bersama juru kamera Seto Pratomo dan Laksana. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru 2024-2025 terjadi peningkatan volume kendaraan di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 12.000 kendaraan melaju ke arah puncak pada hari ini. Sementara sebaliknya terdapat 25.000 kendaraan yang juga turun dari arah puncak. Dan untuk mengurai kemacetan, kepolisian setempat ini menggelar rekayasa lalu lintas seperti skema one way dan juga ganjil genap, di mana untuk one way sendiri ini dilakukan secara situasional. Namun untuk skema ganjil genap diberlakukan sudah sejak kemarin dan hingga sampai 22 Desember 2024. Dan untuk penyelenggaraan daripada GAGE ini dari jam 2 siang hingga 12 malam dini hari waktu Indonesia Barat. Dan skema ini diterapkan dari jalur Simpang Gadok di Jalan Raya Puncak menuju Simpang 4 Tugu Lampu Gentur, Cianjur, dan berlaku untuk jalur sebaliknya. Dan untuk warga yang ingin berkendara untuk berlibur di kawasan puncak dihimbau untuk menghindari berbagai titik kemacetan seperti persimpangan Pasir Muncang, Simpang Megamendung, Simpang Loka Wiratama, dan juga Pasar Cisarua. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Seto Pratomo Laksana, iNews melaporkan.
Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai dipadati calon penumpang pesawat saat memasuki akhir pekan dan libur Natal. Puncak arus penumpang di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan terjadi hingga Senin mendatang dengan melayani 180.000 penumpang per hari. Memasuki akhir pekan dan libur Natal, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai diramaikan penumpang. Tercatat sebanyak 1.107 penerbangan domestik maupun internasional pada Sabtu 21 Desember 2024. Sementara itu pada Bandara Soekarno-Hatta melayani lebih dari 180.000 penumpang yang datang dan berangkat setiap harinya. Jumlah penumpang diprediksi akan terus meningkat jelang malam Natal 24 Desember mendatang. Sementara memasuki libur panjang Nataru, gerbang tol Cikatama masih terpantau ramai lancar. Meski masih terpantau belum ada kepadatan, pihak Jasa Marga sudah mulai memperlakukan sistem kontraflow ruas tol Jakarta Cikampek dari kilometer 47 hingga 70. Ya pemirsa, dapat kami informasikan update terkini terkait momen libur panjang dalam momentum Natal dan Tahun Baru periode 2024-2025 yang mana pantauan kami di gerbang tol Cikampek Utama dari saat ini masih terpantau ramai lancar. Begitu meskipun ramai lancar namun kenaikannya cukup signifikan hingga saat ini sudah di angka 33.000 para pemudik yang bertolak dari Jakarta menuju kota-kota tujuan di Pulau Jawa begitu. Meskipun saat ini belum adanya ketersendatan maupun kepadatan di area gerbang tol Cikampek Utama ini, pihak Jasa Marga juga sudah melakukan sistem kontraflow dari kilometer 47 hingga kilometer 70, yang mana guna untuk mengantisipasi lonjakan para pemudik yang nantinya akan merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halamannya begitu. Dan dapat kami informasikan juga terkait diskon tarif tol. Jasa Marga juga memberlakukan pada tanggal 19, 28, dan 3 Januari 2025 yang mana Jasa Marga memberlakukan diskon tarif tol ini sebesar 10%, yang mana nantinya akan diberlakukan pada pukul 5.00 hingga 5.00 pagi esok harinya begitu. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak melakukan mudik di momen libur Natal dan Tahun Baru ini dipastikan kondisi Anda dalam keadaan prima serta mobil Anda juga dalam keadaan sehat guna untuk memperlancar perjalanan Anda selama menuju kota-kota tujuan. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak bermudik ataupun Anda merasa kelelahan, Anda bisa beristirahat sejenak di kilometer 57 yang mana di sana terletak rest area. Dari Cikampek, Jawa Barat, Indra Setiabudi, Nadifa, iNews melaporkan. Pemirsa, pada periode Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam, bawang merah hingga cabai mengalami kenaikan. Pedagang mengungkapkan kenaikan sudah terjadi seminggu terakhir, dampak Natal dan cuaca tidak menentu. Pemirsa, pada periode Natal dan juga Tahun Baru, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami peningkatan. Di Pasar Palmerah, Jakarta, harga telur ayam negeri yang biasanya dibanderol dengan harga Rp26.000 per kilogramnya, kini meningkat menjadi Rp31.000 per kilogram. Selain dari telur ayam negeri, ini juga terdapat bawang merah yang meningkat dari harga Rp35.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Kemudian disusul oleh harga tomat dari harga awalnya Rp16.000 per kilogram, kini meningkat menjadi Rp22.000 per kilogram. Disusul oleh cabai merah keriting yang awalnya ada di harga Rp35.000 per kilogram, kini meningkat menjadi Rp50.000 per kilogram. Kemudian ada cabai rawit merah yang turut mengalami peningkatan dari harga Rp40.000 per kilogram, kini meningkat menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara adapun harga yang masih stabil ini ada di harga daging sapi 1 kilogram di harga Rp130.000 per kilogram, kemudian bawang putih di harga Rp40.000 per kilogramnya. Adapun kenaikan sejumlah bahan pokok ini sudah memang terjadi sejak 1 minggu terakhir, terutama menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Dari pedagang sendiri mengungkapkan kalau untuk kenaikan sejumlah bahan pokok ini bisa diindikasi adalah karena cuaca yang juga tidak menentu, sehingga para pedagang sendiri berharap kepada pemerintah untuk terus melakukan kebijakan strategis dalam upaya menstabilkan harga pasar. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jamie Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki liburan Natal dan Tahun Baru, berbagai wahana seru bisa menjadi referensi liburan Anda. Ya, seperti wahana salju di dalam mall yang memberi pengalaman baru dan mengasihkan khususnya bagi buah hati Anda.
Ingin merasakan dinginnya es dan salju bak di Eropa? Anda bisa berkunjung ke salah satu mal di Jakarta Barat. Nah, sebelum bermain, pengelola menyediakan sepatu boots yang harus dipakai pengunjung. Di sini para pengunjung, khususnya anak-anak, bisa bermain di atas lapisan es. Perosotan ban ini menjadi favorit anak-anak. Tersedia 2 ukuran yang bisa dinikmati pengunjung. Wah, seru juga nih meluncur di atas es seperti ini. Di sini juga tersedia beragam cetakan mainan dan ember-emberan yang bisa digunakan anak-anak untuk bermain es. Yang pastinya memberikan pengalaman seru dan berbeda mengisi waktu liburan mereka. Nah pemirsa, ternyata nggak perlu jauh-jauh ke Eropa buat merasakan sensasi salju. Di momen libur Natal dan juga Tahun Baru 2024 dan Tahun Baru 2025, kita bisa merasakan sensasi salju dengan bermain di tempat Snow Ice ini yang berada di Mall Ciputra, Jakarta Barat. Yang paling seru dan ditunggu-tunggu, pengunjung bisa menikmati hujan salju yang keluar setiap 30 menit sekali. Acara seperti Christmas Show, itu gabungan acara dance yang cosplay Christmas yang sekiranya bisa menghibur pengunjung. Kemudian ada snow playground seperti yang dilihat di belakang ini. Itu nanti bisa memberikan hiburan ke pengunjung, terutama keluarga-keluarga yang ingin berlibur pada waktu masa-masa Natal. Wahana bermain salju ini pun semakin meriah dengan penampilan Christmas Show, seperti nyanyian dan tarian yang menghibur para pengunjung. Nah, bagi Anda yang ingin mengajak buah hati Anda berwisata bak di Eropa, Anda bisa menikmati wahana ini hingga 5 Januari 2025 mendatang dengan tiket Rp100.000 per orang. Tentunya ini menjadi salah satu destinasi wisata yang merekomendasi banget untuk teman-teman main di momen libur Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Sadu iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Cirebon yang juga dikenal sebagai kota udang ini memiliki destinasi wisata dan kuliner yang tak kalah dengan daerah lain. Nah, Cirebon ini juga akan menjadi salah satu kota yang menggelar audisi KDI 2025. Cirebon, salah satu kota di Jawa Barat yang terletak di pinggir pantai utara Jawa, memiliki wisata dan kuliner khas yang tentunya memberi pengalaman berbeda. Pemirsa, kebetulan saat ini saya berada di kota Cirebon yang terkenal dengan sebutan kota udangnya. Namun siapa sangka di kota Cirebon ini memiliki berbagai objek wisata, salah satunya di Cirebon Waterland yang memiliki berbagai objek wisata seperti wisata air tentunya. Penasaran kan seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana, mari ikuti saya. Terletak di Jalan Yosudarso, Lemah Hungkuk, Cirebon Waterland, Ade Irma Suryani menyajikan beragam wahana air seru seperti waterboom, kolam arus, hingga permainan anak-anak kereta gantung. Pengunjung juga bisa berkeliling kolam mengendarai sepeda air bebek. Lokasi yang berada di bibir pantai membuat tempat ini menjadi favorit pengunjung untuk berpiknik khususnya bersama keluarga. Di sini juga terdapat fasilitas penginapan yang dibangun di atas air. Menginap di atas laut dengan pemandangan pantai tentunya membuat pengunjung merasakan sensasi berbeda. Nah, sekarang saya akan ajak Anda menikmati nasi jamblang. Kedai nasi jamblang yang cukup viral ini yakni Nasi Jamblang Pelabuhan, saksi bisu perkembangan kota Cirebon sejak tahun 1970. Nasi jamblang pun selalu ramai pembeli hingga rela antri. Warga di samping pintu pelabuhan Cirebon ini buka dari pukul 6 pagi hingga 3 sore. Meski bentuknya mirip nasi kucing maupun nasi jinggo khas Bali, namun bedanya nasi jamblang dibungkus dengan daun jati, agar nasi lebih awet dan tak cepat basi. Selain itu, wanginya pun jauh lebih harum sehingga nasi terasa lebih pulen dan nikmat. Sambal ini sih, sambal apa sih namanya sih? Yang sambal ini sih khasnya sih. Sejarahnya nasi jamblang ini dibeli para buruh untuk bekal. Pemilik warung pun berupaya mempertahankan orisinalitasnya baik itu dari lauk pauk hingga bangunannya yang sederhana. Nah, kota Cirebon juga akan menggelar audisi KDI pada tanggal 25 dan 26 Januari 2025. Pemirsa, setelah tadi kita sudah mencicipi kuliner khas Cirebon dan juga sudah mengunjungi wisata yang ada di Cirebon. Nah, warga Cirebon jangan lupa untuk mengikuti audisi KDI. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tata Arman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi akhir pekan hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com.
Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya dalam program Jurnal Lintas Anyus Pagi bersama Aulina Iyasya. Saya Breman Atenaya. Dan saya Angelika Devagam undur diri. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.